penonton, kita sambut untuk kedua kesebelasan. Diklat Paku Jaya melawan Kana Sparta. Saudara penonton, pertandingan perguruan weekend menuju ke partai puncak alias partai Grand Final Paku Jaya Cup yang ke-10 tahun 2025 yang akan kembali dilaksanakan di Stadion Kebanggaan Masyarakat Paku Jaya, Stadion Mini Paku Jaya. Kita lihat diklat Paku Jaya yang tampil dengan jersey biru dengan kombinasi kuning, turun dengan penjaga gawang Rona Wirawan nomor punggung 1, Jordi nomor punggung 16, Rido nomor punggung 3, Maman Abdul Rahman nomor punggung 5, Barnabas Sobor nomor punggung 21, Alwi nomor punggung 12, Hafiz nomor punggung 10, Galuk nomor punggung 4, Itu nomor punggung 19, Aska nomor punggung 14, dan juga Andriano nomor punggung 7. Mereka yang ada di bench saudara penonton, kulit pertandingan babak yang pertama terdengar ditemani Wahyu Ardiansa dan Camat Kecamatan Serpong Utara Bapak Dahlan SOS mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang pertama. Sebuah tembakan spekulasi pemain kesebelasan Kana Sparta mengawali digulirkannya pertandingan babak yang pertama. Kita saksikan saudara penonton kembali kini kesebelasan diklat melakukan gempuran dari kaki pemain mereka. Andriano bekerja sama berikan kepada Galuh kepada Andriano, kembali ke belakang berikan kepada Jordi, masih Jordi kuasai bola, lepaskan umpan panjang bekerja sama kepada Aska, berhasil diantisipasi saudara, bola oleh barisan bertahan dari kesebelasan Kana. Ferdi lepaskan umpan ke tengah, jatuh di kaki pemain kesebelasan diklat dan pergerakan bola kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Kana Sparta sudah melakukan, bola kini dikuasai Ferdi bekerja sama berikan kepada compatriotnya, melebar tetapi bola berhasil diamankan oleh Rido. Maman Abdul Rahman jauhkan bola dan kita saksikan kembali saudara, sebuah antisipasi dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan diklat Paku Jaya. Lemparan ke dalam sudah melakukan Kana Sparta, mengancam dari sisi kiri pertahanan kesebelasan diklat, tetapi pergerakan bola kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan melahirkan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Kana Sparta. Kita lihat mengancam ada Barnabas Sobor yang tanpa ambil resiko membuang bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, dan kita saksikan kesempatan pertama didapati tim besutan Bos Narudin Roke dan Bunda Ika untuk mengancam lini pertahanan diklat dalam situasi lemparan ke dalam yang akan terjadi dari sisi kiri pertahanan kesebelasan diklat. Lakukan sudah berhasil diantisipasi, datang support Baharudin, lepaskan umpan melambung ke kotak penalti diklat, dan saudara penonton, kita lihat gelombang tekanan yang dilakukan oleh tim kuda hitam dari Jombang Kana Sparta, tetapi nampaknya gagal karena asisten wasit melihat pergerakan pemain dari kesebelasan Kana Sparta sudah berada pada posisi offside. Tendangan bebas bagi kesebelasan diklat Paku Jaya. Kita saksikan saudara penonton, Alwi Fadila, salah satu punggawa Persija Jakarta yang juga diangkut dari kesebelasan diklat Paku Jaya pada pertandingan kali ini. Lemparan ke dalam kita lihat terjadi dan terdengar peluit dari sang pengadil. Tendangan bebas saudara bagi kesebelasan diklat Paku Jaya. Kita lihat saudara penonton akan dieksekusi oleh Barnabas Sobor yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas bagi kesebelasan diklat Paku Jaya. Lakukan sudah, angkat bola melebar kepada Andriano, terjadi perebutan bola. Kita saksikan saudara Ibu, masih kita lihat bola kini dimenangkan pemain diklat Rido. Pelanggaran saudara penonton kita saksikan dilakukan pemain dari kesebelasan Kana Sparta. Tendangan bebas bagi kesebelasan diklat Paku Jaya kita lihat akan terjadi setelah pemain Kana Sparta melakukan sebuah pelanggaran dan kini free kick
saudara penonton, kita saksikan Barnabas Sobor yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas bagi kesebelasan Diklat Paku Jaya. Mundur beberapa langkah Barnabas Sobor, kepada siapa bola diarahkan lakukan sudah berhasil diamankan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Kana Sparta. Diklat kembali mengancam dari kaki Alwi Fadila, bekerja sama kepada Ibu memaksimalkan lebar lapangan Andriano. Masih Andriano saudara ke belakang berikan kepada kompatriotnya. Dominasi mulai dipertontonkan kesebelasan Diklat, di mana mereka mengurung kesebelasan Kana Sparta, memaksimalkan lebar lapangan Alwi. Ke belakang berikan kepada Rido, bebas berikan kepada Barnabas Sobor. Maman Abdurrahman kita saksikan kuasai bola, bekerja sama kepada Jordi. Jordi berikan umpan Galuh yang dicari, tetapi bola berhasil diantisipasi pemain kesebelasan Kana. Kesalahan dilakukan Barnabas Sobor, berbahaya. Kita lihat Eros, masih Eros saudara. Kita saksikan berhasil mencuri bola, kombinasi 1-2 dilakukan pemain Kana, crossing cantik. Ada Maman Abdurrahman yang berhasil melakukan sebuah intercept, dan tertek dilakukan Diklat dari kaki Aska, bekerja sama kepada Andriano. Saudara penonton, kita lihat sebuah tontonan yang sangat menghibur sudah terjadi di babak yang pertama, yang masih seumur jagung yang dipertontonkan oleh kedua kesebelasan yang bertanding. Kita saksikan saudara penonton, kembali kini Kana Sparta membangun serangan, berhasil diantisipasi oleh Barnabas Sobor. Kembali kini dari kaki Galuh, berikan umpan Jordi. Jordi arahkan umpan kepada Aska yang dicari, tetapi kerjasama yang dilakukan pemain kesebelasan Diklat Paku Jaya gagal. Counter attack dilakukan Kana Sparta. Rido berhasil dengan tenang melakukan sebuah antisipasi bola, dan pergerakan bola kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan Kana Sparta dari kaki Rizky. Rizky bekerja sama kepada kompatriotnya Gedo Nova. Kita lihat Erjun, umpan terobosan Eros yang dicari Maman Abdurrahman. Kita lihat saudara penonton berhasil melakukan sebuah antisipasi bola, dan kembali kini gempuran dilakukan kesebelasan Kana Sparta dari kaki Nova, berhasil diputus datang Gedot dari second line, bekerja sama kepada Erjun. Sangat disayangkan misunderstanding terjadi dialami oleh pemain dari kesebelasan Kana Sparta, dan akhirnya gempuran yang dilakukan oleh tim besutan Bos Narudin, Roke dan Bunda Ika berakhir dengan keluarnya bola meninggalkan lapangan pertandingan. Yang kepada penonton yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung dan selamat menyaksikan jalannya pertandingan pada sore hari ini. Dan jangan lupa istirahat pertandingan, relawan peduli Palestina mengajak dan mengetuk hati para penonton untuk berpartisipasi meringankan penderitaan saudara kita di jalur Gaza. Mereka akan mengitari Stadion Mini Paku Jaya, mengajak kepada para penonton untuk berpartisipasi, memberikan dan juga mendonasikan, tentunya uang dan juga apapun yang Anda miliki sambil menyaksikan pertandingan pada sore hari ini. Dan kembali ke pertandingan saudara, Diklat Paku Jaya dari kaki Rona Wirawan bekerja sama kepada Hafiz kepada Andriano, ke belakang kepada Jordi. Masih Jordi bekerja sama kepada kompatriotnya Ibu, tetapi bola berhasil diantisipasi, dan gelombang tekanan yang dilakukan pemain kesebelasan Kana Sparta kini berbuntut dengan keluarnya bola meninggalkan lapangan pertandingan. Sangat menarik saudara, kita saksikan tim kuda hitam dari Jombang yang benar-benar memberikan kejutan yang sangat luar biasa pada pertandingan kali ini. Tim-tim dengan nama besar seperti Ponser, BBP Harpas, dan terakhir kesebelasan Bejan dikalahkan Kana Sparta, dan kesalahan terjadi. Tetapi kita lihat sebuah umpan terobosan yang dikirimkan oleh Herjun terlalu deras, dan bola berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang Rona Wirawan. Pahlawan kemenangan Diklat ketika menjungkalkan sang juara bertahan HBB Boy dalam adu tendangan penalti. Dan kita saksikan Nopeng tanpa kompromi menyapu bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Diklat Paku Jaya sudah melakukan kembali sebuah
bekerja sama, tetapi kembali berhasil diamankan. Meskipun kini Diklat kembali kuasai bola dari kaki Ipul, berikan umpan kepada Hafiz, berhasil diantisipasi oleh pemain kesebelasan Ghana Sparta. Lepaskan umpan kepada Herjun, masih Herjun saudara, masih Herjun bekerja sama, berikan kepada Jahran, masih Jahran kembali berhasil melewati karangan, lepaskan sebuah umpan. Barnabas Sobor, Maman Abdurrahman jauhkan bola dan menyelamatkan sementara lini pertahanan Diklat dari kaki Aska, masih Aska, lepaskan umpan terobosan. Terlalu deras saudara penonton, kita lihat umpan terobosan yang dikirimkan oleh Aska dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi kesebelasan Ghana Sparta kita saksikan akan dihadapi oleh pemain mereka itu. Lepaskan umpan ke tengah kepada kompatriotnya Jahran, masih Jahran kuasai bola, tetapi ada sebuah pelanggaran terjadi dan tendangan bebas bagi kesebelasan Ghana Sparta. Tendangan bebas saudara, kita lihat Ferdi yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas bagi kesebelasan Ghana Sparta. Lakukan sudah, angkat bola terlalu tajam, kita lihat bola mengarah dalam penguasaan penjaga gawang Rona Wirawan. Lautan manusia kembali terjadi di Stadion Mini Pakujaya. Pertandingan perburuan tiket menuju ke partai paling bergengsi alias partai Grand Final yang mempertandingkan kesebelasan Diklat Pakujaya bertanding berhadapan dengan kesebelasan Ghana Sparta. Bahkan para penonton online termasuk lapangan atau apakah tendangan bebas bagi kesebelasan Diklat Pakujaya. Barnabas Sobor yang akan bersiap melakukan eksekusi free kick, lakukan sudah, angkat bola berikan kepada Aska, lagi-lagi tampil sangat disiplin lini pertahanan dari kesebelasan Ghana Sparta. Don't touch the winning team, meskipun di bench ada bek tangguh bersama bernama Paujan yang nampaknya masih diparkir di bench atau bangku cadangan, tidak mau mengambil resiko dengan membongkar lini pertahanan Ghana Sparta. Meskipun terdapat seorang Paujan yang sementara diparkir di bench atau bangku cadangan, kembali kita lihat Ghana Sparta membangun serangan dari kaki Herjun, tetapi berhasil diantisipasi. Diklat mengancam, Ferdi melakukan sebuah intercept dan pelanggaran terjadi dilakukan pemain dari kesebelasan Ghana Sparta. Tendangan bebas saudara penonton, kita lihat bagi kesebelasan Diklat Pakujaya akan dihadapi oleh Maman Abdurrahman, salah satu legenda hidup sepak bola nasional. Setelah kemarin Hamka Hamja berhasil menghantarkan GS Castuba menang tipis 1-0 dan berlaga di partai semifinal yang akan mempertemukan mereka dengan kesebelasan BBP Putra Wonogiri. Dan kali ini Bumi Pakujaya diinjak oleh seorang Maman Abdurrahman yang membela kesebelasan Diklat Pakujaya. Tendangan bebas saudara, kita lihat bagi kesebelasan Ghana Sparta. Ferdi lakukan sudah, berbahaya. Ya, kita lihat licinnya medan pertempuran yang dampaknya membuat pergerakan bola sedikit liar dan sulit diantisipasi, dan akhirnya kini menghadirkan sebuah tendangan gawang bagi kesebelasan Diklat Pakujaya. Yang menarik saudara penonton, apa yang dilakukan oleh kesebelasan Ghana Sparta di luar dugaan, mereka justru tampil sedikit mendominasi dan beberapa kali mengancam gawang yang dikawal oleh Rona Wirawan. Yang berbeda dengan kesebelasan Diklat, gawang yang dikawal oleh Padlan masih adem ayem, belum ada ancaman serius yang didapati oleh Padlan. Dan kini kita saksikan sepak pojok saudara bagi kesebelasan Ghana Sparta akan terjadi. Kita nantikan saudara penonton, akankah gol bagi kesebelasan Ghana Sparta akan terjadi dalam sebuah kesempatan yang akan mereka miliki. Kini pertahanan Diklat berhasil diamankan. Baharudin terjadi kemelut, dijauhkan oleh Aska, dan kita saksikan kini Hafiz ke belakang bekerja sama, berikan kepada Jordi kepada Hafiz kembali. Kita saksikan antisipasi dilakukan oleh pemain bertahan kesebelasan Diklat Pakujaya, dan kita lihat sebuah pelanggaran dilakukan oleh Herjun dan akhirnya menghadirkan sebuah tendangan bebas bagi kesebelasan Diklat Pakujaya. Masih imbang tanpa gol, kedudukan pertandingan
babak yang pertama pertandingan semifinal pertama Paku Jaya Cup yang ke-10 tahun 2025 yang mempertandingkan diklat Paku Jaya dengan kesebelasan Kana Sparta, dan pergerakan bola kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan diklat Paku Jaya, habis bekerja sama berikan kepada Ibu, melebar kepada rekannya. Kita saksikan Rido, masih Rido lepaskan umpan Aska yang dicari. Lagi-lagi saudara masih tampil sangat disiplin. Ini pertakaran kesebelasan Kana Sparta. Gelombang tekanan kembali dilakukan kesebelasan diklat Paku Jaya, tetapi pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan diklat Paku Jaya. Ancaman serius kita saksikan saudara penonton ya. Pak Peter Abdul Karim, anggota DPRD Kota Tangerang Selatan sudah hadir. Saya ucapkan selamat sore dan selamat menyaksikan sang pemberi predikat pemain terbaik Pak Peter ya. 5 juta dipersembahkan oleh Pak Peter Abdul Karim bagi pemain terbaik pada penyelenggaraan turnamen Paku Jaya Cup kali ini. Sudah hadir bersama kita menyaksikan pertandingan diklat berhadapan dengan kesebelasan Kana Sparta. Baik saudara penonton, semakin menarik dan semakin meriah jalannya pertandingan antara diklat Paku Jaya dengan kesebelasan Kana Sparta. Dan kembali kini Barnabas Sobor bekerja sama kepada Alwin Fadila, berhasil diantisipasi oleh pemain dari kesebelasan Kana Sparta. Ya, kita lihat saudara penonton, dibutuhkan kerja ekstra keras oleh para pemain dari kedua kesebelasan untuk menghadirkan gol ke gawang dari rival mereka masing-masing pada pertandingan kali ini. Dan kini diklat dari kaki pemain mereka Andriano, masih Andriano. Kita lihat gagal saudara gempuran yang dilakukan pemain dari kesebelasan diklat Paku Jaya. Dan kini tendangan gawang bagi kesebelasan Kana Sparta. Benar-benar kita lihat saudara penonton, tim besutan Bos Narudin Roke dan Bunda Ika benar-benar menghadirkan kejutan yang sangat luar biasa pada penyelenggaraan turnamen kali ini. Di luar dugaan, mereka di babak yang pertama ini tampil lebih ofensif dan menciptakan beberapa kesempatan bagi kesebelasan Kana Sparta. Sementara diklat yang coba menekan, belum ada satupun yang berhasil membahayakan gawang kesebelasan Kana Sparta yang dikawal oleh Padlan. Dan kembali kini gempuran terjadi saudara dari kaki pemain diklat Galuh berikan kepada Maman Abdurrahman, melebar kepada Jordi kepada Andriano. Kita saksikan saudara penonton, terjadi perebutan bola, lemparan ke dalam terjadi bagi kesebelasan diklat Paku Jaya. Sudah melakukan, kita saksikan, berbahaya kembali kini Alwi. Kita lihat saudara penonton, kurang cermat, sebuah upaya crossing yang dikirimkan oleh Alwi dan akhirnya gagal kesempatan kesebelasan diklat Paku Jaya untuk mengancam gawang kesebelasan Kana Sparta. Padlan penampilan penjaga gawang yang memiliki penampilan yang sangat luar biasa, memblok 3 penendang penalti kesebelasan Dejan dan 3 blok mahalnya langsung membuat dirinya berhasil ngedepain motor PCX saudara. Karena bonus besar ketika itu diberikan Bos Narudin Roke dan Bunda Ika dan para pendukung kesebelasan Kana Sparta. Kita saksikan kembali kini kesebelasan Kana Sparta dari kaki Eros bekerja sama kepada kompatriotnya Rizky. Masih Rizky kuasai bola, datang Nopeng dan sebuah pelanggaran terjadi dilakukan pemain bertahan kesebelasan diklat saudara, dan akhirnya sang penadil tanpa ampun memberikan tembakan bebas bagi kesebelasan Kana Sparta. Peluang berikutnya saudara penonton, kita saksikan didapati tim kuda hitam dari Jombang, Kana Sparta, dalam sebuah eksekusi free kick yang akan terjadi dari sisi kiri pertakaran kesebelasan diklat. Jaraknya memang sedikit kurang ideal saudara, tetapi apapun bisa terjadi. Kita saksikan saudara penonton Ferdi yang nampaknya bersiap maju sebagai algojo tendangan bebas, pemain yang dikenal memiliki kaki kiri yang sangat mematikan. Kita saksikan bersiap ambil ancang-ancang, mundur beberapa langkah Ferdi. Ronald
Wirawan kembali sedang on fire pada pertandingan sore hari ini dan akan siap kembali menjadi kunci bagi kesebelasan Diklat Paku Jaya pada pertandingan krusial perburuan tiket menuju ke partai puncak alias partai grand final. Kita lihat kini Diklat dari kaki habis, masih habis diantisipasi pemain bertahan Kana Sparta. Kombinasi yang sangat baik, tetapi sebuah kontrol dengan tangan yang dilakukan oleh Nova ketahuan wasit dan akhirnya handsball terjadi. Tendangan bebas saudara penonton untuk kesebelasan Kana Sparta akan terjadi dan akan dieksekusi oleh Jordi. Kita nantikan Maman Abdurrahman yang nampaknya akan bersiap melakukan eksekusi free kick. Lakukan sudah. Terlalu deras umpan kiriman Maman Abdurrahman dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan arena pertandingan. Babak yang pertama terus bergulir dan sudah memasuki menit kesekian. Kana Sparta kembali coba bangun serangan tetapi membentur Andriano dan pergerakan bola di Berdi yang akan melakukan throw-in. Bekerja sama berhasil diantisipasi pemain Diklat. Ipul jauhkan bola dan selamat sementara ini pertakaran Kana Sparta. Nova berhasil mencuri bola. Masih Nova lepaskan umpan panjang. Eros yang dicari membuka. Eros kuasai bola. Saudara, terlalu deras distribusi umpan yang dikirimkan oleh Eros dan akal maksud kami Nova dan akhirnya sulit bagi seorang Eros untuk kuasai bola. Ini tendangan gawang saudara penonton bagi kesebelasan Diklat Paku Jaya. Rona Wirawan angkat bola, jatuh di kaki Rizky. Masih Rizky bekerja sama kepada Eros. Sebuah antisipasi yang cukup baik dilakukan oleh Rido, bek muda potensial yang juga sudah mulai dilirik beberapa klub top tanah air saudara. Dan ini lemparan ke dalam bagi kesebelasan Kana Sparta. Aska jauhkan bola, jatuh di kaki Noveng, datang Andriano. Kita lihat Galuh, pertandingan berlanjut dan sebuah pelanggaran nampak diponis dilakukan oleh sang pengadil oleh pemain kesebelasan Kana Sparta. Dan dikduk jantung pendukung para pemain dari kedua kesebelasan dan para manajer tim yang bertanding di babak semifinal pertama ini, karena sekali lagi siapapun yang memenangkan pertandingan pada sore hari ini tentunya akan dicatat di Guinness of Record, di mana sejarah baru akan terjadi pada tahun 2025 dengan hadirnya juara baru dan juga dengan hadirnya tim yang belum pernah merasakan gelar prestisius pada penyelenggaraan turnamen paling bergengsi yang dilaksanakan di kota Tangerang Selatan. Masih bersama Pak Peter Abdul Karim, anggota DPRD Kota Tangerang Selatan, yang juga pada sore hari ini tidak mau ketinggalan untuk menjadi saksi hidup lahirnya tim yang akan melaju ke partai puncak alias partai grand final. Diklat mengancam dari kaki Andriano, masih Andriano, masih Andriano. Saudara penonton, kita lihat kembali disiplinnya lini pertahanan kesebelasan Kana Sparta memang benar-benar membutuhkan kerja keras dari para pemain kesebelasan Diklat Paku Jaya. Sepakan Andriano membentur pemain kesebelasan Kana Sparta dan kita lihat ikon dari kesebelasan Diklat Paku Jaya, ikon dari dunia persepak bolaan Paku Jaya, salah satu pemain yang tersisa dari generasi emas Diklat Paku Jaya. Sang El Capitano mereka Ipul bersiap melakukan eksekusi tendangan penjuru berbahaya. Datang support Galuh dari second line, masih Galuh, tetapi kembali ke Erjon berhasil mendapatkan gambar dan kini bola dikuasai Rizky, bekerja sama kepada Eros. Pressing ketat yang cukup baik dilakukan Rido, Aldi Padilla, kombinasi 1-2 berbahaya. Kita lihat berhasil diamankan oleh Bahar. Selamat sementara ini pertakaran Kana, counter dilakukan kesebelasan Kana, maju melesat Eros, 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 kita lihat bersama saudara, drama terjadi.
aksi individunya berhasil memperdaya dan mengobrak-abrik lini pertahanan kesebelasan diklat. Warrior berhasil dimaksimalkan oleh pemain kesebelasan Kana Rizky dan akhirnya berhasil menodai keperawanan gawang yang dikawal oleh Rona Wirawan. Oh, saudara penonton, kita lihat saudara, para pemain muda yang diturunkan oleh Bos Narudin Roke dan Bunda Ika. Ya, saudara penonton, mengingatkan saya dengan perkataan ikonik Insinyur Soekarno, beri saya 10 orang tua, akan saya angkat gunung Himalaya, tetapi beri saya 10 orang pemuda, maka akan saya guncangkan dunia. Menyala Kana Sparta. Oh, saudara, kita saksikan para pemain muda yang tentunya berhasil unjuk gigi pada penyelenggaraan turnamen kali ini. Wabil khusus Eros yang benar-benar menjadi penyakit di lini pertahanan dari kesebelasan diklat Paku Jaya. Drama terjadi. Kana Sparta, sang kuda hitam dari Jombang, leading 1-0 atas diklat Paku Jaya. Tendangan gawang saudara, kita lihat bagi kesebelasan diklat Paku Jaya, Rona Wirawan diantisipasi oleh Barnabas Sogor. Pelanggaran handsball terjadi, tendangan bebas bagi kesebelasan Kana Sparta. Tendangan bebas saudara penonton, kita saksikan dari tengah lapangan pertandingan akan dieksekusi oleh pemain kesebelasan Kana Sparta, Baharudin, yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas. Lakukan sudah, berbahaya. Dan kembali kita lihat antisipasi dilakukan oleh Andriano dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Inilah sepak bola saudara. Suka atau tidak suka, sepak bola bukan merupakan hitungan matematika yang hasilnya bisa ditebak dengan cara menambah, membagi dan sebagainya. Diklat Paku Jaya dalam situasi tertinggal dan kita nantikan respon apakah yang akan dilakukan oleh tim besutan Bung Ari Tagor dan Bos Reno Pangalila yang kini menekan dari kaki Alwi Fadila, mengancam dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Kana Sparta, tetapi pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Babak yang pertama terus bergulir dan sudah memasuki menit kesekian saudara penonton. Drama sudah mulai terjadi pada pertandingan perburuan partai puncak, partai Grand Final Paku Jaya Cup yang ke-10 tahun 2025. Diklat mengancam dari tengah lapangan pertandingan dari kaki pemain mereka Jordi. Masih Jordi kuasai bola, lepaskan umpan Hafiz Andriano. Pandang kembali kita lihat tampil sangat luar biasa pada penyelenggaraan turnamen Paku Jaya Cup kali ini, mengantisipasi sebuah tendangan yang dilepaskan oleh pemain kesebelasan diklat Andriano. Dan selamat sementara saudara, gawang dari kesebelasan Kana Sparta. Kana Sparta mengancam dari kanan pertahanan kesebelasan diklat. Kita saksikan dari kaki Jahran tetapi berhasil diantisipasi dan kembali sebuah peluang terjadi didapati kesebelasan Kana Sparta untuk bisa mencetak gol pengganda keunggulan pada pertandingan babak yang pertama ini. Kita saksikan saudara, lemparan ke dalam Ferdi tetapi kombinasi 1-2 yang dilakukan pemain dari kesebelasan Kana Sparta gagal. Kita lihat Ipo lepaskan umpan panjang, tidak ada pemain kesebelasan diklat, jatuh di kaki Nopeng. Nopeng melakukan antisipasi tetapi jatuh di kaki Galuh. Galuh berikan kepada Alwi, Alwi kepada Galuh kembali. Kita lihat saudara, penonton kembali bola berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan kesebelasan Kana Sparta. Lemparan ke dalam terjadi bagi Kana Sparta. Eros kuasai bola, kita saksikan terjadi perebutan bola. Galuh lepaskan umpan lebar ke sisi kanan, berbahaya. Ya, silakan siap bola. Ya, kita lihat saudara penonton kembali sebuah benturan yang dilakukan pemain dari kesebelasan diklat Paku Jaya. Gagal karena bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan.
tendangan gawang saudara penonton. Kita lihat bagi kesebelasan karena Sparta akan terjadi. Baik, kembali babak yang pertama terus bergulir dan sudah memasuki menit kesekian. Drama terjadi saudara. Kita lihat pada pertandingan antara Diklat Pagujaya dengan kesebelasan karena Sparta yang juga sudah dihadiri oleh Bos Dinda dari Joglo 02 yang tidak mau ketinggalan menyaksikan partai semifinal pertama. Eros kembali, kita saksikan Eros dan saudara penonton. Ya saudara penonton, kita saksikan saudara kembali sebuah santekan yang dilepaskan oleh Eros masih melambung tipis jauh dari titik sasaran dan akhirnya menghadirkan tendangan gawang saudara bagi kesebelasan Diklat Pagujaya. Tendangan gawang terjadi, kita lihat Rona Wirawan yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan gawang. Lakukan sudah melambung ke tengah. Kita lihat saudara, Diklat mengancam dari 1 menit additional time di babak yang pertama. Kita saksikan fase additional time sudah terjadi pada pertandingan antara Diklat dengan kesebelasan karena Sparta. Akankah sisa waktu yang ada berhasil dimaksimalkan oleh satu dari kedua kesebelasan untuk mengubah kedudukan pada pertandingan kali ini, atau skor 1-0 akan tertahan sampai laga turun menunggu usai? Kita saksikan kembali. Perebutan bola terjadi, dimenangkan pemain kesebelasan Diklat dari kaki pemain mereka Galuh. Lepaskan umpan panjang, habis yang dicari. Nopeng berhasil melakukan sebuah intercept bola. Kita saksikan Diklat mengancam dari kaki Andriano. Masih Andriano, masih Andriano. Oh, lagi-lagi kembali Andriano. Gagal saudara. Kita lihat Andriano untuk melewati kadangan yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan karena Sparta. Dan kini tendangan gawang saudara bagi kesebelasan karena Sparta. Ipul yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan gawang. Mundur beberapa langkah, lakukan sudah, dan ya, peluit panjang sudah ditiupkan oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Itu pertanda usai sudah pertandingan babak yang pertama. Sebiji gol kreasi Rizky menghantarkan sementara kesebelasan karena Sparta leading atas kesebelasan Diklat Pagujaya. Dan kembali relawan peduli Palestina pada sore hari ini dari Yayasan Al-Hidayah Kecamatan Serpong Utara, ya Kecamatan Serpong Utara, pada istirahat pertandingan sore hari ini mengitari Stadion Mini Pagujaya untuk meringankan beban saudara kita sesama muslim yang sedang tentunya membutuhkan bantuan.